Kali ini saya akan perkenalkan 3 kata keterangan waktu, ya, yaitu konomai, konoaida, dan konogoro. Ketiga kata ini sebenarnya artinya tidak sama persis, tapi sering bikin saya bingung, jujur, ya, dulu. Karena ada kono-kono di depannya, konomai, konoaida, konogoro, dan kebetulan tiga-tiganya ini kan kata keterangan waktu. Jadi sama-sama merujuk ke sesuatu yang bisa lampau, bisa juga yang tengah terjadi. Ketiga kata ini digunakan dalam bahasa Jepang untuk merujuk pada waktu yang relatif dekat dengan masa sekarang, dan biasanya merujuk ke waktu yang sudah lewat. Tapi ada beberapa perbedaan ya pada penggunaannya. Seperti biasa, kita lihat definisi dulu, ya. Pertama, konomai. Genzai ni chikai kako no bakuzen to shita aru jiten o sasu kotoba. Konomai adalah kata yang merujuk pada suatu titik waktu di masa lalu yang tidak spesifik tapi relatif dengan masa sekarang. Berikutnya, konogoro. Konogoro. Sukoshi mae no jiten kara genzai made no mijikai kikan o sasu kotoba desu. Nichijou seikatsu de yoku tsukawaremasu. Konogoro adalah kata yang merujuk pada periode waktu yang singkat dari beberapa waktu yang lalu hingga sekarang. Kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, konoaida. Genzai ni chikai kako no bakuzen to shita aru jiten ya aru ten kara aru ten made no jikan ya kyori nado imi suru kotoba. Konoaida adalah kata yang merujuk pada suatu waktu di masa lalu yang dekat dengan sekarang secara tidak jelas. Atau dapat juga berarti rentang waktu atau jarak antara satu titik ke titik lainnya. Jadi kalau definisi tadi itu dilihat, semuanya berhubungan dengan waktu ya. Dan waktunya itu cenderung waktu yang lalu gitu. Nah, kita bahas sedikit lebih detail dari konomai dulu ya. Digunakan untuk merujuk pada suatu waktu yang sudah berlalu. Biasanya waktunya nggak terlalu jauh dari sekarang, tapi lebih jauh dibandingkan konoaida. Mengacu pada peristiwa atau kejadian yang sudah selesai. Tidak digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kondisi yang masih berlangsung. Contoh kalimat. Konomae no shumatsu. Ya. Kazoku to onsen ni ikimashita. Akhir pekan lalu, saya pergi ke pemandian air panas bareng keluarga. Masih konomai. Konomai, eki de Yamada-san o mikaketa yo. Beberapa waktu lalu, saya melihat Tanaka-san di stasiun. Konomae hanashita koto o oboete imasu ka? Apakah kamu ingat hal yang kita bicarakan beberapa waktu lalu? Nah, dia tidak bisa digunakan pada kalimat yang kayak gini. Konomae wa isogashi desu. Nah, ini nggak bisa. Ya. Karena menunjukkan kondisi yang masih berlangsung. Ya. Nah, sekarang lebih dalam dengan konogoro. Merujuk pada periode waktu yang relatif dekat dengan sekarang dan masih berlangsung. Biasanya digunakan untuk mendeskripsikan tren, kebiasaan, atau kondisi yang sedang terjadi. Tidak digunakan untuk satu kejadian tertentu, melainkan sesuatu yang bersifat berulang atau berkelanjutan. Contoh, konogoro yoku undo shite imasu. Akhir-akhir ini saya sering olahraga. Konogoro no wakamono wa SNS o yoku tsukau. Belakangan ini anak muda sering menggunakan media sosial. Konogoro isogashikute tomodachi to amari aenai. Akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bisa ketemu teman. Dia tidak bisa dipakai pada kondisi kalimat yang kayak gini. Konogoro eiga o mini ikimashita. Konogoro eiga o mini ikimashita. Nah, ini salah ya. Tidak bisa, karena merujuk satu tertentu tadi kan. Sekarang, konoaida. Kita bahas lebih dalam lagi.
Digunakan untuk merujuk pada kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi belum lama ini. Umumnya lebih dekat ke masa sekarang dibandingkan konomai. Jadi konoaida lebih dekat ya, bilang hal yang udah lewat, tapi masih lebih dekat ke konomai lebih ke belakang lagi, gitu. Bisa digunakan untuk rentang kejadian yang sudah selesai, maupun yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Jadi ada satu kejadian yang sudah selesai, itu bisa diungkapkan juga dengan konoaida ini, tapi juga kejadian yang ada rentang waktunya. Jadi tidak hanya satu titik itu dia selesai, tapi misalnya dari tanggal, misalnya kalau bilang tanggal ya, mungkin tanggal 29 sampai tanggal 4 bulan depannya. Nah itu, tapi kejadian itu berlangsungnya sudah lewat. Gitu. Contoh kalimat ya, sekarang pakai konoaida. Konoaida no ryoko tanoshikatta ne. Konoaida no ryoko. Perjalanan ngetrip ya, ngetrip. Yang belum lama ini tuh tanoshikatta, menyenangkan ya. Konoaida, omoshiroi hon o yomimashita. Belum lama ini, saya baca buku yang menarik. Konoaida kara zutto ame ga futeiru. Ya, belum lama ini hujannya tuh terus turun gitu. Nah, dia akan salah dipakai pada kalimat yang misalnya gini. Kono aida mainichi undou shite imasu. Kono aida mainichi undou shite imasu. Mainichi pengulangan berarti ya. Shite imasu pula. Berarti masih jalan itu. Ya tidak bisa. Ya. Nah, mungkin kalau pakai tabel kurang lebih kayak gini. Kalau dibikin tabel ya 3 kata tadi. Konomai ya. Beberapa waktu lalu. Kejadian yang sudah berlalu. Digunakan untuk kejadian yang sudah berlalu. Bisa untuk kebiasaan atau tidak? Tidak. Kemudian, waktu relatif lebih jauh dibanding konoaida. Konogoro, akhir-akhir ini, atau belakangan ini, kebiasaan atau kondisi yang masih berlangsung gitu ya. Bisa untuk sehari-hari? Bisa. Sedang, waktu relatifnya sedang berlangsung. Konoaida, baru-baru ini, kejadian tertentu ya, yang belum lama terjadi. Bisa untuk kebiasaan atau kondisi? Tidak. Ya, kecuali rentang waktu tertentu. Lebih dekat dengan di masa sekarang dibandingkan konomai tadi. Nah, bisa dibilang berarti kita simpulkan gini ya. Kalau kita pakai kalimat itu yang sama misalnya, tiga-tiganya kita pakaiin kalimat sama, mungkin kayak gini. Pakai konomai. Minggu lalu aku pergi ke taman. Nah gitu. Berarti minggu lalu aku pergi ke taman. Ada satu titik di mana pergi ke taman itu terjadinya minggu lalu. Sudah terjadi satu kali. Karena menyasar satu titiknya ya. Konogoro, ya. Kalau Konogoro mungkin dari bahasa Indonesia gini ya. Belakangan ini aku sering pergi ke taman. Masih jalan belakangan ini. Kemudian kalau konoaida, belum lama ini aku pergi ke taman. Terjadi baru-baru ini. Tapi sudah selesai ya. Dengan rentang waktu yang lebih dekat dengan konomai tadi ya. Nah, seperti itu ya. Untuk video kali ini. Konomai, konogoro, konoaida. Tiga-tiganya ada kata kono ya. Saya sering sulit soalnya kalau ada kata yang mirip-mirip begitu tuh mengingatnya sulit. Walaupun bahkan sudah sampai level segini ya. Tetap aja sulit. Konomai, makanya saya bikin video seperti ini biar saya juga belajar juga gitu ya. Nah itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.